Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah mengikuti video ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Faradiba dengan NIM 210802059. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu dan materi. Tujuannya untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tahlal, FCMSI MED. Saya merangkum materi yang saya baca dari buku Teknik-Teknik Pengambilan Keputusan yang diterbitkan oleh Howdy SPD MMDDA. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Bagaimana teknik dalam pengambilan keputusan itu? Sebelum mengenal teknik pengambilan keputusan, kita harus tahu apa itu pengambilan keputusan dan bagaimana metodenya. Pengambilan keputusan atau juga disebut dengan decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Dan keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil dan keluaran dari proses mental dan kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Adapun beberapa gambaran langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Langkah pertama, yaitu identifikasi keputusan yang perlu diambil. Langkah kedua, kumpulan informasi yang relevan. Langkah ketiga, cari solusi dari alternatif. Langkah keempat, pertimbangan bukti. Langkah kelima, pilih dari sejumlah alternatif. Langkah keenam, ambil tindakan. Langkah ketujuh, tinjau keputusan Anda dan pengaruhnya, apakah itu baik atau buruk. Selanjutnya mengenai strategi pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kita memerlukan strategi. Apa itu strategi? Yaitu cara untuk melakukan tindakan berupa keputusan tersebut. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan urutan-urutan proses sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Sebelum suatu tindakan diambil, sebagai pengambil keputusan atau administrator, kita perlu untuk menentukan secara khusus masalahnya, menganalisis situasi yang ada, mengembangkan alternatif-alternatif, dan memelihara rangkaian tindakan yang paling baik. Yang kedua, analisis situasi dan perumusan masalah, yang mana melibatkan suatu usaha yang sistematis untuk menyajikan fakta, opini, dan juga pikiran-pikiran tentang situasi tersebut. Jika fakta, opini, ide itu sukar untuk diperoleh. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan dan analisis alternatif-alternatif. Dalam langkah ini, administrator diminta kesanggupannya untuk mengetahui cukup banyak alternatif yang mungkin. Lalu, alternatif dirumuskan. Setelah alternatif tersebut dirumuskan, kemudian dianalisis dan dinilai secara kritis atas dasar efektivitasnya yang mungkin untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan. Dalam strategi ini, dapat menggunakan diagram alir atau proses algoritma dan program komputer. Strategi selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Memilih alternatif yang paling baik. Strategi ini memerlukan keterampilan yang sama seperti langkah pertama, yaitu pertimbangan yang baik. Pertimbangan alternatif dan pilihan tindakan yang paling dikehendaki juga meminta suatu pandangan filosofi dari administrator. Berdasarkan tahapan pengambilan keputusan tersebut, yang diikuti dengan kekuatan-kekuatan yang diidentifikasikan dalam strategi pengambilan keputusan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, yaitu kekuatan eksternal yang berasal dari luar organisasi. Kekuatan eksternal yang memiliki dukungan pengaruh global yang menyebabkan organisasi berpikir tentang inti dan proses dari bisnis manapun, produk dan juga jasa yang dihasilkan. Yang kedua, kekuatan internal yang bersumber dari dalam organisasi. Kekuatan internal datang dari dalam organisasi. Kekuatan ini mungkin sifatnya lebih lunak, seperti rendahnya kepuasan kerja, atau dalam bentuk tanda seperti rendahnya produktivitas dan konflik. Kemudian ada strategi umum, yaitu pengambilan keputusan dalam strategi umumnya adanya
penundaan, penyulitan, detensi hasrat, menghindar, keamanan, dan suksesi. Selanjutnya ada model-model pengambilan keputusan. Pengertian dari model pengambilan keputusan adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat menyederhanakan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan ini sendiri merupakan suatu proses beruntun yang memerlukan penggunaan model secara tepat. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan antara lain adalah: pertama, untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, untuk memperjelas mengenai hubungan signifikasi antara unsur-unsur tersebut. Yang ketiga, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antara variabel. Hubungan ini biasanya menyatakan dalam bentuk matematika. Yang keempat, untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses yang membutuhkan penggunaan model yang tepat. Nah, selanjutnya, teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, melalui pendekatan pengambilan keputusan kuantitatif dan kualitatif. Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Metode kuantitatif pengambilan keputusan dikenal dengan nama teknik manajemen sains dan operation research. Riset operasi menggambarkan, memahami, dan memperkirakan perilaku berbagai sistem yang kompleks dalam kehidupan manusia. Tujuannya menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Gunanya untuk membantu pengambilan keputusan dalam operasi. Adanya metode kuantitatif pengambilan keputusan, maka seorang manajer akan membantu ketika harus membuat keputusan operasi usahanya. Kelebihan metode kuantitatif yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengatur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Kreativitas merupakan sesuatu yang terjadi ketika kita mampu mengatur pikiran kita sedemikian rupa yang siap mengarah pada pemahaman yang berbeda dan lebih baik. Kreativitas membuat pengambilan keputusan untuk secara penuh menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain. Meskipun semua aspek dari perilaku organisasi memiliki kompleksitas, hal itu sangat benar adanya untuk kreativitas. Yang ketiga adalah teknik partisipatif. Pengambilan keputusan partisipatif merupakan suatu cara untuk mengambil keputusan untuk menentukan dan memilih satu alternatif dari berbagai alternatif yang dilakukan dengan musyawarah dan demokratis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Penggunaan teknik pengambilan keputusan partisipatif ini bertujuan untuk menggantikan akuntabilitas atau mengabaikan tanggung jawab dari atas kepada pusat kekuatan staf. Pembuatan sederhana pembagian pengambilan keputusan kepada yang lain. Ada dua tipe dalam teknik partisipatif, yaitu terprogram dan tidak terprogram. Selanjutnya ada teknik modern. Dalam era komputer saat ini, di mana berbagai metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan telah sangat berkembang dengan canggih dan banyak diterapkan pada berbagai tipe keputusan rutin dan terkadang mengandung resiko. Teknik modern menawarkan bantuan dan manajemen dalam menghadapi tantangan dan memerlukan tipe-tipe keputusan tersebut, di mana hal ini dapat sepenuhnya didasarkan pada metode kuantitatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sebelum menutup video ini,
bijaklah dalam mengambil keputusan. Karena apa? Karena penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang orang lain inginkan, daripada menjadi diri sendiri. Di sini tercantum kontak person saya, dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.